desain kaos dengan cara apa ini? Kayak membuat pola. Kita biasanya pakai tool. Saya screen aja langsung kayak gini. Sekarang di monitornya apa ini? Mas Ade, terus Mas Jusiawan Rahmat, bisa saya panggil apa ya? Biar nama pendek gitu. Awan, Mbak. Awan. Awan, oke. Ya. Oke, Mas Awan sama Mas Ade. Kali ini kita mau bikin desain kayak gini. Sebelumnya Mas Awan sama Mas Ade udah ada basic di Corelnya belum? Belum, Mbak. Belum ada. Mas Awan kayaknya udah nih. Belum. Wajah-wajahnya udah pro ini. Pro apa? Pro dan kontra. Belum, Mbak. Belum sama sekali kok. Oke, jadi kita nanti pemula aja ya, nggak apa-apa. Belajar bareng gitu. Ya. Anggap saya kayak anak, anggap saya kayak adik. Ya. Soalnya saya paling muda ini di sini, maaf. Ya. Oke, lanjut aja. Di sini saya buka bahannya dulu. Buat Mas Awan sama Mas Ade, nanti bahannya kita buat kaos itu bisa ambil di Google, kayak gitu. Terus ini. Sekarang di monitornya Mas Awan sama Mas Ade apa? Bahan kaos enggak? Gambar-gambar gitu? Oh, gambar-gambar. Iya, Oke. gambar. Kali ini kita mau masukin ini, desain kayak kaosnya. Ada dua cara buat masukin gambar di lembar kerja CorelDRAW. Yang pertama kayak gini, kita pilih gambarnya, lalu tinggal geser kayak gini. Kita masuk ke Power Clip, ke lembar kerja CorelDRAW. Di monitornya apa sekarang? Masih bahan enggak? Oke. Masih gambar-gambar. Oh, masih gambar-gambar. Oke. Ya. Iya. Bentar. Sekarang gambar kaos enggak? Udah. Oke. Udah di lembar kerja Corel. Oke. Tadi itu cara buat ngedrag gambar ke lembar kerja CorelDRAW. Jadi buat Mas Awan, Mas Ade, klik gambarnya, lalu tinggal geser kayak tadi, masukin ke lembar kerja CorelDRAW yang udah dibuka loh ya. Kalau belum dibuka sama aja, nggak masuk tuh. Kalau itu download ya, bajunya ya. Download template-nya. Iya, kita download aja. Kita kayak mau bikin pola gitu. Kalau Mas Ade sama Mas Awan baru banget buka software CorelDRAW, biasanya ada kayak gini. Kalau saya kan sebelumnya udah buka ini filenya CorelDRAW. Jadi biasanya kalau masih baru buka itu muncul kayak gini. New dokumen. Ini nggak usah dirubah apapun, langsung aja tekan OK. Otomatis dia akan membuka lembar kerja yang baru. Gitu. Saya kirain kaosnya bikin dulu gitu. Enggak, maksudnya jadi, kalau masih kalau baru-baru banget, kalau pakai tinggal Corel, download ya. Iya, tinggal download template. Kayak gitu. Cara yang kedua Okay. buat import gambar atau objek ke lembar CorelDRAW itu kita pakai ini, file, lalu kita Masya Allah belebet, import, terus kita tunggu dulu. Masih di lembar kerja CorelDRAW ya, di monitornya Mas Awan sama Mas Ade. Masih Mbak. Oke, kayak gini kita tinggal klik import. Nanti ada kayak garis siku-siku kayak gini. Kita tinggal drag ke mana aja terserah. Dah, itu muncul. Ya. Mungkin saya jelasinnya kecepatan, boleh bilang.
Enggak, Mbak. Oke, kayak gini. Kalau udah kita main ke ini, ke pen tool. Ini. Letaknya itu di bawahnya kayak kaca membesar, ada titik segitiga di pojok kanan bawahnya. Kita klik aja. Freehand Ya, tool ya. freehand. Karena ada beberapa tool yang itu masuknya satu ruangan. Jadi kita harus buka dulu. Kayak gitu. Kita pakai pen tool, klik pen tool, kita mulai kayak gini. Mulai bikin pola. Jadi ini melatih juga buat tangan kita gerakin pen Motong tool. gitu. Gimana? Buat motong ya? Iya, betul. Wah, Mas Awan ada basic nih kayak Enggak, di ruangan sendiri. Anu, sama istriku, Mbak. Oh, Enggak apa-apa ya sekalian, Mbak ya? nggak apa-apa. Ya, Sharing ilmu, nggak apa-apa. ya cari ilmu. Ya, sip. Mbak kalau dapetin template kaosnya di mana itu, Mbak ya? Bisa di Google langsung saja cari kelas oblong PNG gitu. Nggak harus PNG, soalnya kita nanti mau kayak trim, motong. Jadi kita dapatnya dari pen yang kita buat tadi. Ini belum selesai sih. Terus tak selesaiin dulu ya. Nanti biar tahu apa itu caranya. Kan ada beberapa gambar yang kita ambil itu nggak PNG, maksudnya yang background-nya transparan. Iya. Background kalau yang dapat biasanya kebanyakan JPG kayak gitu. Kalau foto saya ada ya? Ya, beda lah. Mas Awan Nanti sama minta Mas di-share aja. apanya? Mbak, minta Bahannya. di-share aja. Bahannya. Iya, bahannya. Boleh. Boleh. Biar nggak cari-cari di Google. Iya. Mas Awan sama Mas Ade asal mana? Saya dari Bandung, Mbak. Bandung. Mas Awan? Tulungagung. Oh, Tulungagung. Yo. Jawa Timur ya? Saya Iya. ini. Saya arek Madiun. Madiun. Iya. Oh, tetangga. Mas Ade yang jauh nih, Bandung. Di sini harus ekstra sabar. Soalnya kita mau bikin polanya sesuai apa ini? Kaosnya kayak gitu. Bisa Ctrl Z buat undo kerjaan yang apa itu sebelumnya yang udah dibuat semisal itu salah. Tinggal kayak gini, kan itu melewati batas. Tekan aja Ctrl Z buat undo. Atau di atasnya kayak gini bisa. Gitu. Kalau udah ini pen tool wajib harus ditemuin sama titik awalnya. Kalau nggak ditemuin titik awalnya, nanti di warna nggak bakalan mau, soalnya dia terputus gitu. Warna makanya tuh. Kalau udah gini, kita tekan shift sama kita ambil contoh backgroundnya kaos. Nanti otomatis ada dua yang terselect, pola sama background asli dari pola kaosnya. Paham nggak? Oke. Kalau udah tekan shift ya? Iya, tekan shift. Jadi nanti ada dua objek yang terselect. Yang terkunci gitu. Kita terus kita ini intersect. Jadi kita nanti akan membuat objek baru yang sebelumnya kita udah kerjakan pakai pen tool tadi. Kayak gini.
Itu ada pertanyaan dari sampai sini? Pas pakai intersect itu bisa diulang nggak? Oh, oke. Apa aja kan? Ya. Kan ini Itu ada dua. kegunaannya Gimana Mas Ade? kegunaannya intersect itu untuk pisahin pola Itu gunanya sama intersect itu kita mau buat objek baru dari yang kita buat sebelumnya. Contohnya kita pakai pen tool, terus kita select dua ya. objek tadi, terus kita intersect. Jadi itu kita mau bikin objek yang baru dari apa itu polanya kaos gitu. Oh ya ya oke. Misal kayak gini, terus kita klik ini intersect. Tinggal kita tarik aja garisnya yang ini, delete. Gitu. Jadi kita udah punya pola kaosnya ini. Oh iya. Bisa lanjut atau ada pertanyaan lagi? Udah cukup. Terus kita mau bikin warna. Kalau masih masih corelnya baru banget, beberapa tool nggak mau. Contohnya di sini di color palette sebelah kanan sendiri bagian lembar kerja Corel Draw. Caranya di sini. Windows, cari yang color ini, color palette, lalu pilih yang CMYK atau RGB atau yang lainnya. Tapi kebanyakan itu pakai yang CMYK palette. Itu aja. Nanti otomatis dia akan muncul di sebelah kanan sendiri Corel Draw. Kayak gitu. Tinggal kita pilih warna. Saya pakai warna hitam. Misal kayak gini aja. Oke, bentar. Sebelum kita kasih warna, kita klik dulu objeknya, baru kita klik warna. Kayak gini. Nah, gitu. CMYK. Cyan magenta, yellow, black. Betul. Terus kita mau bikin kerahnya, itu pakai ini, polygon. Di polygon ada beberapa tool yang tersembunyi kayak gini. Star, compact star, spiral, graph paper kayak gini. Kalau star itu bintang, kalau compact itu kayak apa ya? Kayak matahari gitu. Terus yang graphic paper ini kita mau bikin kayak grid. Kita buat gambaran grid gitu. Kita di sini klik polygon. Terus di bagian sini point or side kita ganti 3. Kita tinggal kayak gini. Otomatis dia akan ada segitiga. Logo. Baru kita kasih warna kayak gini. Tuh. Kita mau balikin caranya. Ini klik dulu objeknya, baru kita mirror vertically. Otomatis dia akan menuju arah yang berlawanan. Gitu. Terus selanjutnya terserah mau pakai segitiga kayak gini atau lengkungan bisa. Kalau pakai lengkungan itu caranya gini. Klik gambarnya atau objeknya, Ctrl I. Ctrl I gunanya itu convert to groove. Jadi kita bisa merubah lengkukan tepi objek. Jadi sesuai sama yang kita inginkan kayak gini. Kan udah di Ctrl I, kita klik 2 kali. Ada muncul garis-garis patah nggak? Kayak putus-putus gitu. Ada. Iya. Nah, itu gunanya kita mau bikin objek baru. Saya ini buang. Ada gambar S nggak? Kayak S simbol gitu. Kursornya. Iya, kursornya. Ada. Ada. Nah, di situ kita klik kanan, to groove. Gunanya to groove ini kita mau bikin lengkungan. Sama juga yang sebelahnya. Klik kanan, to groove. Tinggal kita klik ke sini.
Gitu, kalau udah kita tekan pick tool. Pastikan selesai apapun setelah mendesain itu kita tekan pick tool. Gunanya pick tool itu untuk mengunci objek yang kita buat sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau saya kecepatan? Enggak, Mbak. Gimana Mas Awan, Mas Adi? Ya, ya paham, Mbak. Iya, udah. Paham, paham. Boleh dilanjut, Mbak, paham? Oke, ini bisa banget ya. Terus kita klik ini, kita cari senternya. Klik gambar kaos, kita cari center. Terus kita tarik garis bantu di sebelah sebelah kiri lembar Corel Draw kayak gini, sama di atasnya kayak gini. Itu bisa bantu buat kita desain yang agak detail kayak gitu. Kalau mau delete garis bantunya bisa klik ini sampai dia ada panah panjang. Terus kita tekan del. Gitu. Otomatis dia akan hilang. Kalau sudah kita lanjut ke pen tool lagi. Di sini kita kebanyakan pakai pen tool. Biar mengasah tangan kita itu lemes apa ya? Di situ apa sih? Kalau Mas Ade? Enggak kaku mungkin ya. Nah, enggak kaku gitu. Kalau Mas Awan tahu kalau lemes di Tulungagung sama. Soalnya nggak beda jauh. Biasanya Jawa Timur itu. Terus kita tekan pen tool. Terus kita mau gambar ornamen kayak gini. Kita klik. Kayak gini. Oke. Temuin sama titik awal satu tadi. Titik awal kita bikin pen tool. Kayak gitu. Kalau udah bisa klik 2 kali, otomatis dia akan muncul garis-garis patah. Di sini kita tidak pakai Ctrl I, tapi udah settingannya dari awalnya kita pakai pen tool gitu. Nanti kita klik 2 kali, dia otomatis ada kayak garis putus-putus kayak gini. Klik 2 kalinya bebas atau dalam kotak? Gimana? Klik 2 kalinya bebas atau di dalam kotak, Mbak? Di objeknya yang kita buat itu, Mas. Oh, diklik 2 kali ya di objeknya. Di sini gunanya kita kayak mau memperbaiki juga kayak gini. Nah, sama juga fungsinya kayak yang Ctrl I buat objek yang baru lagi, tapi sama yang tetap sama dengan desain yang sebelumnya kayak gitu. Kalau udah kita warna, nanti terserah mau warna apa sesuai Mas Awan sama Mas Adi kaosnya nanti. Soalnya ini tugas juga gitu. Nanti kirim balik ke saya ke WA yang biasanya di di chat gitu. Oke. Kalau udah kita mau bikin yang sebelahnya, nggak usah bikin lagi, kita cara cepat juga. Transformation di sini. Kalau belum ada itu di arrange, lalu pilih yang transformation ini atau ALT V7. Ya cari yang position. Klik otomatis dia akan ada. Kalau yang Corelnya masih baru banget gitu. Paham? Oke, kalau udah kita kita senterkan, lalu coba geser ke sebelah kanannya. Copies-nya kita ganti 1, terus apply gitu aja. Maaf bahasanya agak medok. Kalau udah, kan otomatis dia ada 2 objek yang kita transformation tadi. Kita mau bikin sesuai sama yang berlawanan. Caranya, tekan shift.
tekan shift, terus kita ini mirror horizontal. Otomatis dia akan sama yang sama sebelahnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan atau saya kecepatan? Enggak, Mbak. Boleh lanjut. Bisa lanjut? Nah, Boleh? Ya. Oke. Kita di sini tetap pakai pen tool. Kemana-mana harus pakai pen tool. Kalau di sini objek kita. Ini buat ornamennya kaos, terserah Mas Adi sama Mas Awan. Nanti sekreasi mungkin sesuai selera aja gitu, nggak harus sama punya saya. Tuh. Oke, jadi nggak urus sama dengan yang desain ini ya, bisa Ya. bebas. Oke. Terus ini juga sama caranya, kita pakai transformation di sini. Kita senterkan dulu, baru ke kanan. Baru di-apply. Tekan shift, lalu ini cari yang mirror horizontal. Dia otomatis akan ke arah yang berlawanan. Gitu. Kalau sudah, kita mau masukin ini ke dalam kaosnya. Ini kan melewati apa ini? Kaosnya kan. Nanti kita Iya. mau pakai power clip. Power clip itu kita masukin objek kayak ini ke dalam objek yang mau kita masukin gambar di kaosnya. Kayak gini. Tapi sebelumnya kita grup dulu atau kita gabungin dulu dua objek yang kita buat sebelumnya. Kayak gini. Klik ini, tekan shift, klik yang sebelahnya juga. Kita pakai yang bulk. Otomatis dia akan gabung. Kelihatan nggak sih? Nah, kayak gini. Berhubung saya belum rapikan, saya rapikan dulu. Klik 2 kali, kita satuin sama yang sebelahnya, tekan pick tool. Harus selalu tekan pick tool. Kalau enggak, nanti objek yang dibuat barusan nanti akan ke apa ya? Ketindes kayak gitu dengan objek yang kita buat baru. Kalau udah, kita klik ini, bagian sebelah kanan, tekan shift, tekan gambar sebelah kiri. Baru kita weld. Otomatis dia akan gabung kayak gini. Gitu. Ctrl Z buat undo. Sama juga yang di bawahnya, kita tekan shift, kita lihat dua objek, baru kita weld juga. Ini artinya combine, digabungin jadi satu gitu. Klik 2 kali juga buat apa ini? Memperbaiki garisnya juga. Terus kita tekan pick tool. Baru kita klik sebelah kanan, tekan shift, sebelah kiri juga objeknya. Otomatis dia akan dua objek yang terselect. Baru kita combine atau kita weld kayak gini. Otomatis dia akan gabung. Ini garis bantunya bisa dibuang. Caranya kayak gini, kita klik, dia ada tanda merah. Iya kan? Baru kita delete. Kayak gitu. Terus kita mau bikin dia power clip. Caranya, kalau di Corel X5 itu masukin power clipnya di sini, efek, lalu pilih yang power clip, let's insert container. Otomatis akan ada panah. Kita masukin aja ke dalam pola kaosnya. Otomatis dia akan masuk sesuai ukuran polanya kaos kita. Tapi kalau di versinya X7 ke atas, bisa klik kanan mouse, lalu pilih yang power clip, gitu aja. Mas Awan sama Mas Ade paham sampai sini? Paham, Mbak. Ada pertanyaan? Atau saya kecepatan?
Enggak, Mbak. Belajar lagi, Mbak. Oke, Karena kan bener. belum tentu kebiasaan. Bener tuh, Mas Awan. Terus kita nambah lagi pakai poligon juga. Kita pakai yang angka 3, kayak gini. Kita tinggal drag ke kursor kayak gini. Klik pick tool. Apapun kalau selesai membuat sebuah objek, kita pick tool dulu. Biar dia terkunci. Gitu. Semisal kalau ini nggak di, nggak di pick tool kayak gini. Contohnya kayak gini. Ya, kayak gini. Kalau kita nggak pick tool, kita mau bikin baru kayak gini, dia nanti objeknya nggak terkunci. Jadi kita nanti bisa melebar kemana-mana. Mau bikin segitiga, mau bikin bulat, mau bikin kotak. Jadi nggak kekunci kayak gitu. Pastiin selalu pick tool dulu. Terus saya pakai hitam kayak di sini. Ini sebenarnya ada outline. Outline objeknya. Kita mau hilangin. Caranya bisa sini. Bagian warna paling atas sendiri ada tanda silang. Bisa klik kanan. Otomatis dia akan hilang outline-nya. Cara yang kedua itu pakai V12 di keyboard. Nanti ada tulisan outline pen. Jadi yang width-nya kita nonkan atau kita mau nambah ukuran outline-nya di sini. Gitu. Bisa ganti warna di sini, semisal kuning, langsung oke aja nggak apa-apa. Otomatis outline-nya akan berwarna kuning. Kayak gitu. Kalau mau ngilangin, bisa langsung ke sebelah sini, warna paling atas sendiri yang ada tanda silang, baru klik kanan mouse. Gitu. Saya bikin ornamennya dulu ya, nggak apa-apa. Kita pakai ini juga, transformation-nya. Kita apply, kita kasih jarak berapa mili gitu. Terus kita Ctrl D. Tinggal kita Ctrl D. Ctrl D itu adalah duplikat. Jadi kita kayak copy sama paste. Kalau di Word. Kayak gitu. Tinggal Ctrl D aja. Otomatis dia akan menambah objek atau gambar atau bentuk kayak gitu. Dia otomatis akan banyak soalnya kita pakai Ctrl D, duplikat kayak gitu. Kalau udah kita Ctrl D lagi, akan ada dua objek kayak gini. Tapi sebelumnya kita group dulu, biar dia nggak mencar saat kita mau klik ke kanan, ke kiri, ke atas, atau sembarang gitu. Caranya di sini. Group, atau bisa Ctrl G di keyboard. Kita klik aja, otomatis dia akan gabung satu sama lain kayak gini. Beda kalau yang di bawahnya ini, yang belum kita grup, nanti kalau kita mau geser ke sini, dia akan bisa satu sama lain, karena soalnya kita nggak di grup. Kayak gitu. Kita grup dulu, Ctrl G, lalu yang atasnya ini kita mau bikin yang berlawanan arah. Caranya pakai ini. Mirror vertically. Otomatis dia akan menuju ke arah yang berlawanan. Ini saya mau bikin kayak ornamen aja. Kreasinya buat kaos. Nanti buat Mas Awan atau Mas Ade bisa berkreasi sesuai minatnya aja, seleranya aja nggak apa-apa. Baru kita Ctrl D lagi, kita duplikat, kita perbarui lagi, tambah lagi. Tapi sebelumnya kita select dua objek ini. Biar nanti kita double Ctrl D-nya atau duplikat itu bisa dua objek kayak gitu. Kita Ctrl D juga. Kayak gini.
Huruf. Huruf. Select semua objek, baru kita Ctrl G atau grup, atau bisa pakai yang ini. Kelihatan kan? Mas Awan, Mas Ade? Oke, kita Kelihatan, Ctrl G. Terus kita mau power clip juga. Caranya sama. Kalau di Corel X7 itu pilih yang efek, lalu pilih yang power clip, Get Insert Container. Kalau di Corel X7 ke atas itu bisa klik kanan, mouse, terus pilih yang power clip. Otomatis dia akan kayak ini, ada panah-panahnya kayak gini. Kita masukin ke objek yang di bawahnya. Otomatis dia akan masuk ke dalam kaosnya. Kayak gitu. Gimana cara ngeditnya, Mbak? Caranya, klik kanan mouse, lalu pilih ini, edit content. Otomatis dia atau kita mengedit bagian dalam power clip-nya, kayak gitu. Kita power clip lagi, kita masukin ke sini. Caranya sama, klik efek, lalu pilih yang power clip, Get Inside Container, baru masukin di sini. Klik kanan lagi, edit content, baru kita bisa ngedit yang bagian ini. Terus kita mau transparasi. Jadi transparasi itu kayak transparan, kayak ke apa ya? Kayak hilang-hilang gitu loh. Gimana ya nak jelasin? Transparan. Jadi kayak apa itu? Ya transparan aja. Caranya di sini. Bagian blend tool, kita klik yang segitiga di bawahnya, kita cari yang transparansi. Kita klik, tapi kita klik dulu objeknya yang ini. Baru kita tarik ke atas. Jadi kita mau bikin transparansi. Kayak samar-samar gitu loh, kayak bayangan. Itu, kita pakai transparansi. Sampai sini ada pertanyaan buat Mas Ade, Mas Awan. Enggak, Pak. Oke, bisa lanjut ya? Ya. Kalau udah kayak gini, contoh, kita tekan pick tool. Dan kita finish editing object bagian bawah sini. Bawah kiri, ini biru. Atau bisa klik kanan mouse, finish editing this level. Otomatis dia akan selesai objek yang kita power clip edit gitu sebelumnya. Kan kita masih ada di dalam power clip yang kaosnya. Kita finish editing object lagi. Kayak gini. Gitu. Nah. Kalau udah, saya mau nambahin lagi gambar atau objek. Caranya sama, klik file, lalu import, lalu cari gambar yang mau kita masukin ke Corel Draw. Diklik, lalu kita import. Nanti ada siku-siku kayak gini, kita tinggal drag. Ini kita bisa rubah warna juga loh. Caranya ini, pakai trace bitmap. Jadi, trace bitmap itu kita convert ke bentuk kayak vektor kayak gitu. Langsung aja ya contohnya, biar nggak jadi angen-angen. Kita klik di bawahnya ini ada panah kecil, di pojok kanan bawah sendiri, kita pilih yang ini, outline trace, pilih yang detail logo. Otomatis di situ akan mengkonvert atau merubahnya ke dalam bentuk vektor kayak gitu. Kita di sini tinggal tekan OK saja. Otomatis kita ada dua tipe.
yang ini tipe asli dari Google, yang di atas itu dari Bitmap. Nanti ini Nah, kita kalau gambarnya JPEG bisa nggak? gimana? Kalau gambarnya kan ini PNG, kalau JPEG JPG. foto, iya bisa Kalau nggak? bisa pakai Bitmap juga. Kayak gitu. Tapi ada beberapa, semisal logo kayak penuh full kayak gitu. Biasanya kalau di Bitmap itu nggak sesuai sama yang aslinya. Jadi kayak garisnya kayak kepotong atau apa kayak gitu. Kalau Kalau di jadi berantakan mungkin ya. ya jadi berantakan gitu. Oke, udah kita tinggal tekan ganti warna. Kita tekan shift juga, nanti otomatis ada di sini ada tanda silang. Di sini gunanya kita mau bikin ukuran besar maupun kecil kayak gitu, cara cepatnya. Kayak gini. Kita tinggal taruh sini. Di sini. Tekan shift, selalu tekan shift biar kita bisa dapat yang ini, yang silangnya ini. Kalau nggak kita shift itu kayak biasa, kayak gini. Dan dia hanya merubahnya ke satu sisi aja. Kayak gitu. Terus kita mau bikin dia ke tengah center. Caranya, klik, misalnya saya punya logo, tekan shift juga. Lalu klik kaosnya. Nanti ada dua objek yang terselect, logo sama kaosnya. Dan kita bisa tekan C. Ada pergerakan tadi. Nah, itu otomatis dia menuju ke center. Kayak gitu. Kita mau bikin belakangnya. Langsung aja Ctrl D. Geser ke sebelah kanan maupun kiri. Otomatis kita udah ada ini. Depan sama belakang. Kayak gitu tinggal kita kasih tulisan itu di ini. Text tool. Kayak gambar A. Kita tinggal klik aja. Nanti otomatis dia ada ini. A+. Kita langsung klik di lembar kerja CorelDRAW, kita tinggal tulisin aja. Dan selalu pastiin kita pick tool untuk mengunci objek yang sebelumnya kita buat kayak gitu. Mau rubah fontnya di Corel ada di sini. Font list atas sendiri. Istriku sementara. Oh. Iya. Di font list ini kita bisa ganti fontnya. Kayak di Word juga. Halo Mbak, siapa boleh tahu namanya? Terus kita tinggal cari fontnya aja. Misal apa? Kita langsung ketikkan aja nggak apa-apa, dia akan muncul kayak gitu. Untuk menambah ukurannya bisa di ini font size. Di font size kita klik mau berapa aja, dia akan menyesuaikan sama font size-nya kita kayak gitu. Kalau udah kita taruh ke sini, diganti warna putih. Terserah ini mau apa. Kita mau bikin dia ke center. Caranya klik tulisannya, lalu tekan shift terus sama kaosnya. Nanti ada dua objek yang terselect. Baru kita tekan C. Nah, dia otomatis menuju ke tengah atau center kayak gitu. Tambahan lagi, kita mau bikin gradasi warna juga. Ini cara duplikat, cara cepat juga. Kita bisa tahan mouse,
Mereka mouse kiri, di apa? lalu kita lepas mouse kanan. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami Mas Ade? Bisa, Mbak. Oke. Mbak siapa ini? Belum tahu namanya. Mau manggil agak susah. Awan aja enggak apa-apa. Oke, Bu Awan ya, Mbak Awan ya. Iya. Kayak gini. Saya ulang lagi, kita klik kaosnya, kita cara cepat duplikat. Selain Ctrl D itu kita bisa klik klik kiri mouse, kita tahan kayak gini, terus kita lepas pakai mouse kanan, lepas. Nah, otomatis dia akan langsung duplikat cara cepat kayak gitu. Terus kita mau main gradasi warna beberapa. Ini caranya pakai interactive fill. Klik ini, lalu geser ke bawah. Otomatis dia ada 2 warna di kotak. Kita klik kotaknya, beri warna. Kita klik juga di atasnya yang kotak, kita beri kasih warna. Mau nambah warna lagi, bisa. Di sini. Ada tanda plus di garisnya. Mbak Iya. Awan sama Mas Ade. Ada, Mbak. Nah, kita klik 2 kali. Otomatis dia ada kotak lagi buat kita kasih warna. Kita klik dulu, baru kita kasih warna. Mau tambah lagi, bisa klik 2 kali, kita tambah, atau kita ganti warnanya. Gitu. Itu kita mau pakai gradasi beberapa warna pakai ini. Interactive fill. Paling bawah sendiri, tapi kalau di beberapa Corel yang versinya beda sama X5 saya punya ini, kayaknya tempatnya kayak nggak di bawah juga. Nanti ada tengah atau di atas atau di sebelah sini. Karena tiap Corel versinya beda-beda, toolnya juga nanti mengikuti. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan buat Mas Ade, Mbak Awan. Tadi kan juga dengerin, jadi kayak tahu-tahu sedikit ya buat Mbak Awan. Untuk diulang, bisa diulang 1 kali lagi, Mbak. Untuk Apanya? pakai gradasi. Gradasi? Gradasinya. Oke. Ya. Kita ambil kayak gini aja, tekan mouse kiri, tahan, lalu kita lepas mouse kanan. Kayak gitu. Nih, kita pakai interactive fill. Klik yang tanda segi kayak panah kecil gitu, kita cari yang interactive fill. Diklik aja. Tinggal kita ada cat tumpah. Ada kan? Tarik ke bawah ya? Kita tarik ke bawah, ke atas, ke samping, boleh, terserah. Saya hanya mencontohkannya ke bawah, atau ke atas juga boleh kayak gini. Klik kotaknya, baru kasih warna. Klik kotaknya juga, baru kasih warna. Mau tambah, harus ada tanda plus. Klik 2 kali, klik kotaknya, baru kita kasih warna. Kayak gitu. Oke. Ya, cukup, Mbak. Udah deh, kaos desain kita udah jadi kayak gitu caranya. Kita kebanyakan Udah ini beres. pakai pen tool gitu. Ada apa ini pertanyaan buat Mas Ade lagi, apa Mbak Awan gitu? Enggak sih, Mbak. Paling nanti kalau ada ini minta template kaosnya aja. Oke, siap. Jadi biar bisa jiplak. Oke, mantap, siap, semangat. Nanti Ya. pastiin juga tugasnya ini harus diselesaikan. Soalnya nanti ini buat penilaian. Nanti kita kasih buat sertifikatnya juga buat Mas Ade, Mas Awan gitu. Jadi harus ada tugas ini juga kayak gitu. Oh iya. Nanti berbentuk Corel atau foto JPG? JPG aja. JPG. Kreasinya berarti bebas ya? Apanya? Kreasinya? Gambar kreasinya. Boleh
boleh Bebas. sesuai selera aja. Saya hanya mencontohkan beberapa tool yang kita pakai di sini gitu. Oke. Nah, makasih Mbak Ya, ilmunya. siap. Ini sama-sama belajar juga. Saya masih agak belum mahir juga di Corelnya, tapi masih dikit-dikit bisa. Saya coba-coba lagi nanti. Oke, siap. Oke, di desain kaosnya kita udah selesai. Terus kita ada tambahan lagi, kita mau bikin packing kemasan. Oke. Jadi di sini kita cukup cari bahan buat kaosnya, buat packing kemasannya kayak gitu. Contohnya, bentar ya. Bentar tak cariin filenya dulu. Nggak dikira aja. Kalau mau buka file baru, itu caranya klik file, lalu pilih open. Terus pilih Otomatis dia akan menuju file yang kita simpan sebelumnya atau kita sudah simpan sebelumnya. Kayak gitu. Klik dua kali. Ya, contohnya di sini. Kita tunggu dulu. Biasanya kalau di Corel kayak gitu. Masalahnya, kendalanya itu not responding atau has stop working. Jadi dibiasakan di save dulu gitu. Dan di sini saya ada contoh packing kemasannya kayak gini. Nanti bahannya juga bisa saya kirim lagi ke Mas Awan sama Mas Ade biar gampang, nggak usah nyari di Google. Kayak gitu. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Siap. Ini contohnya punya saya. Kayak biasanya kita klik file. Ini lanjut aja ya. Langsung ke saya buka new create aja ya. Ya. Kita klik file lalu new. Di sini kita nggak merubah apapun, langsung tekan OK. Kayak gitu. Kita mau import gambar, bisa pakai ini file, lalu kita pilih import, atau bisa langsung di drag, masukin ke lembar Koja CorelDRAW. Buat Mas Ade sama Mas Awan, buat ngedragnya secara langsung, paham ya? Ya, udah. Oke. Tapi berhubung saya pakai Zoom, jadi nggak bisa harus ganti-ganti screen-nya. Saya pakai import aja, nggak apa-apa. Nggak boleh itu. Sebenarnya saya cari di Google itu PNG. Pas waktu di download itu malah JPG. Iya. Kayak gini. Suka kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Kita ngilangin background-nya, sama juga caranya. Pakai ini, pen tool. Nanti kita mau trim kemasannya sama background-nya, intersect. Maaf, kita intersect juga. Kayak gitu. Saya tak lanjutin buat apa ini ya, pola kemasannya ya, Mas Awan, Mas Ade. Caranya sama juga, pakai pen tool. Kita ngikutin aja sama polanya. Biar terbiasa juga ini tangannya. Nggak kaku. Kalau nggak kelihatan bisa di zoom, scroll maju di mouse. Terus kita temuin sama titik awalnya kayak gini. Lalu tekan pick tool. Kalau udah kita tekan shift, sama ini kita punya polanya di kemasan, tekan shift, kita tekan yang kemasannya, akan dua objek yang terselect, baru kita intersect, kita buat
buat objek baru lagi kayak gitu. Ini apa sih, Pak? Ini apa sih? Ini apa? Caranya sama buat duplikat, bisa Ctrl D, bisa Ctrl C, lalu Ctrl V, atau bisa klik kiri, tahan, baru lepas mouse kanan. Kayak gini. Ya, ya, semacam kayak Kalau script. udah, yang apa ini, yang duplikatnya, kita mau bikin multiplay. Jadi nanti teksturnya bisa sama yang sini. Kayak gitu. Caranya di sini. Kita pakai transformation. Terus kita yang non ini kita cari yang uniform. Otomatis dia agak samar-samar kayak gini. Baru normalnya kita ganti multiplay. Ini kita bisa tambah lagi sini. Nah, kayak gitu. Jadi gunanya multiplay itu untuk kita buat teksturnya. Tekstur kemasannya nanti kita timpa ke sebelah ini. Karena kita mau ngedit di sebelah kirinya. Enggak di sebelah kanannya. Full kita praktek edit hanya sebelah kirinya aja kayak gitu. Kalau sudah kita tekan pick tool. Klik yang bagian kiri. Di sini kita pakai trace bitmap juga. Pilih yang quick trace. Ini dia otomatis akan mengkonvertnya ke dalam bentuk vektor kayak gitu. Beda kalau yang logo tadi. Kalau logo kan harus pakai outline tadi. Terus kita cari yang detail logo, baru kita bisa menyesuaikan sama yang objek yang kita mau bikin vektor kayak gitu. Kalau di quick trace dia akan kayak gini, pecah-pecah, nggak apa-apa. Kita ini ungroup atau bisa Ctrl U kayak gini. Kita coba geser ke sebelahnya. Yang contohnya ini kita buang del. Kita blok semua. Caranya udah tahu kan kayak ini, ngeblok semuanya kayak gini? Ya. Udah. Terus kita tinggal cari yang sini. Baru kita ini, well. Kita combine jadi satu. Otomatis dia akan berubah kayak gini. Karena kita mau taruh ini ke bawahnya gini. Jadi nanti akan muncul kayak teksturnya yang kemasan asli. Kalau udah, kita main ke ini ellipse tool. Di sini kita mau bikin lingkaran, mau bikin ellipse, mau bikin oval, terserah. Saya di sini pakai apa ini lingkaran atau bundar. Tekan shift biar apa? Biar objek lingkaran kita itu sempurna kayak gini. Nah, kalau kita tekan shift, gitu. Kalau udah kita tekan pick tool, lalu kita cari yang ini, mask fill. Di sini kita hanya mewarnai di sebelah bawahnya kemasan. Langsung ya, saya contohin. Klik ini, lalu klik yang di kemasan, lalu pilih yang ini, mask fill. Bentar, Antarmu panen bisa enggak? Tuh, antar panen bisa. Kok enggak mau? Maaf. Smart fill, keliru tool. Smart fill ini gunanya kita hanya mewarnai bagian ini aja, satu sisinya aja kayak gini. Nah, di sini ada warna putih. Gitu. Jadi kita kayak warna, tapi kita warnanya memotong karena ada objek lingkaran yang buat kita bantu tadi kayak gitu. Saya pakai warna putih di sini.
tekan pick tool juga. Terus yang lingkaran kita buang. Ini kita kasih warna sesuai selera aja. Mau bikin warna apa? Saya pakai warna merah. Di sini ada apa ini? Ada lubang, nggak masalah. Nanti kita akan bisa ngilangin ini lubangnya. Ada caranya. Terus kita main ke ini. Masih di temannya pen tool, yaitu ini, bezier tool. Sama juga fungsinya, itu kayak buat apa ini, garis atau pola, jadi kita bisa bikinnya kayak pen tool juga. Kita bikin kayak gini, kalau udah kita tekan tool. Tekan shift di apa ini, beziernya, lalu di kemasannya, otomatis akan 2 objek terselect kan, kayak gini, kita baru trim. Gunanya trim ini kita untuk memotong dua objek menjadi beberapa bagian kayak gitu. Kayak gini. Kita buang beziernya. Kita klik kemasannya, lalu klik kanan mouse, kita break proof apart atau Ctrl K. Jadi kita akan misahin dua objek tadi. Nah, ada kayak muncul putih garis gitu enggak? Nggak kelihatan sih, Pak. Oh iya, kecil. Ada kan? Itu caranya Iya. tadi, klik kanan, di break. Klik kanan ini, break proof apart. Otomatis dia akan kepotong menjadi dua bagian kayak gini. Itu gunanya trim. Kalau udah kita masukin bahannya. Bentar, caranya juga sama, itu bisa di drag kayak gitu, kayak gini. Dan kita di sini mau masukin background buahnya ke dalam sini. Caranya sama kayak tadi, pakai power clip, pilih efek, lalu pilih yang power clip, pilih yang place inside container, masukin yang sebelah sini. Untuk ngeditnya kita klik kanan mouse, lalu pilih edit content. Otomatis kita akan mengedit bagian dalam power clip-nya. Kita duplikat, Ctrl D, kayak gitu. Nanti buat ininya terserah selera aja mau bikin apa. Agak susah ini kalau yang kemasan. Gimana? Kalau yang kemasan agak susah juga. Iya, soalnya ada beberapa trik yang biasanya agak sulit kalau buat yang belum terbiasa dengan Corel kayak gitu. Kalau udah kayak gini, kita tinggal finish editing object. Otomatis dia akan seperti ini. Bisa klik kanan lagi buat mengedit kayak gitu. Klik kanan mouse, terus kita pilih edit content. Klik yang bagian sini, kita akan beri bayangan atau shadow. Yang pilih yang ini, drop shadow. Itu bagian di transparasi juga. Kita pilih drop shadow. Dan presentnya kita pilih yang small glow. Jadi dia akan bayangannya itu kayak menyebar kayak gitu. Ya Allah. Keliru. Maaf. Ini. Kita tinggal geser ke atas atau kemana terserah, ke serong kayak gini,
Terus buat ganti warna ini di shadow color. Kita pilih warnanya, sesuai ini nggak apa-apa, atau bisa di order. Otomatis akan muncul kayak ini. Beberapa sampel warna yang full. Kayak gitu. Pilih warnanya sesuai selera aja, lalu tekan OK. Otomatis ini aslinya bayangannya, apa ini, shadownya merah. Tak bikin agak tua. Agak tua ya. Iya, agak tua. Menyesuaikan aja sih Mas kalau buat shadownya ini gitu. Kalau udah kita tekan pick tool, berhubung di sini ada bayang yang keluar, kita klik yang bagian luar ini, bayangan luar. Kelihatan kan Mas Ade, Mbak Awan, bayangan yang di luar. Nah, itu kita klik kanan, break drop shadow group apart atau Ctrl K. Jadi kita memisahkan bayangan yang di luar ini ke bayangan yang di dalamnya sini. Caranya juga kita taruh juga di dalamnya sini. Caranya klik kanan, kita order, kita pilih yang to back of pack. Masuk. Nah, klik kanan order, terus kita pilih yang to back of kayak gitu, terus kita power clip, klik kanan buat ngedit, kita geser warnanya ke dalam kayak gini. Ini bayangan yang keluar tadi di tepi garisnya Mas Awan, Mas Ade kayak gitu. Terus kita tinggal finish editing object. Nah, otomatis bayangannya ada di dalam. Kalau udah, ini kok ada shadow. Saya hapus dulu. Aku wis kadung ya. Di sini ada sampel apelnya. Kalau mau cari yang gambar PNG bisa di Google, itu klik yang PNG Tree. Itu website yang khusus buat gambar-gambar PNG gitu, buat Mas Ade. Makasih Mbak infonya. Oke, siap. Terus kita mau bikin bayangan lagi di apelnya. Caranya nggak pakai shadow, kita pakai yang ini, ellipse. Kayak gini, tekan pick tool, lalu pilih warna hitam, terus kita di sini baru pakai mesh. Nah, akan ada beberapa titik kayak gini. Iya. Kita kayak di select apa di drag kayak gitu, kayak gini. Kita baru warnanya kasih transparan. Otomatis yang kita select tadi akan berubah menjadi transparan. Kalau udah tekan pick tool. Kita bisa klik apelnya, lalu kontrol pick up di keyboard. Kayak gitu. Kemudian lagi, kita outline kita hapus, klik kanan mouse, sini. Baru kita klik apelnya, lalu pilih kontrol pick up. Otomatis dia akan di bawahnya apel, kayak bayang-bayang gitu. Kalau sudah kita tekan text tool. Di sini kita mau bikin tulisan. Kelihatan nggak? Tak besarin kalau nggak kelihatan. Ini aja. Kita mau bikin dia ke center salah satu.
Caranya ini, kita pastiin dulu kita bagian di text tool, baru kita cari yang ini, text alignment, kita cari yang center. Oh, sebelumnya kita enter dulu, otomatis dia akan ke center, kayak di Word juga. Kayak gitu. Baru kita kasih warna, fontnya di sini, font size-nya. Ini ukurannya bisa diganti berapa aja. Sesuai apa? Sesuai selera aja kayak gitu. Kita mau bikin ini agak rapat asinan sama buah apelnya. Caranya kita pakai ini, Sharp Tool. Otomatis akan ada kayak garis-garis ke panah. Kalau kita yang bagian ini sebelah kiri itu buat ke atas. Kalau di sebelah kanan buat kita ngerenggangin. Kayak gitu. Kalau udah kita kasih warna aja. Kita Ctrl D buat duplikat. Tahan warna mouse-nya. Kita tahan warnanya, klik kiri. Lalu pilih cari yang warna buat shadow-nya atau buat apa ini cara timbulnya. Kita pilih power clip, lalu pilih yang power clip inside. Kita masukin warna yang agak oranye tadi ke dalam kuning. Klik kanan mouse, pilih yang edit content. Baru kita sesuaiin kayak gini. Kalau udah kita finish editing object, otomatis dia akan ada timbul kayak gini. Karena kita sebelumnya kita power clip tulisannya kayak gitu. Saya langsung bertek. Kan yang rumah toh? Bentaran yang rumah ya. Tekan tekstur buat buat tulisan. Betul. Apapun setelah selesai membuat objek, tekan Pick Tool dulu. Kayak gitu. Kita rubah warnanya, kita rubah fontnya ini di atas sendiri di koralnya. Terus kita bisa cari fontnya sesuai apa ini selera aja. Kayak gitu. Kalau udah kita bisa tekan Shift lalu geser ke dalam. Kita mau ke menyenternya ke tengah. Caranya ini, text alignment, lalu pilih yang center. Otomatis dia akan menuju ke tengah, kayak gitu. Kita Ctrl D buat duplikat, kita kasih warna hitam. Kita mau bikin bayangan. Yang putih kita Ctrl pick up. Yang bawah ini sebagai bayangan. Oh, mama. Kayak gitu. Ada mamanya, bangunin mama. Baca gitu ya tulisannya. Kita tekan Shift buat ngecilin secara sempurna. Kayak gitu. Kalau udah kita ganti warna, ganti font.
kita klik tulisannya, kita klik yang objek ini. Ada 2 objek yang terselect, baru kita tekan C. Otomatis dia akan menuju center. Kayak gitu. Anggap aja. Kita ganti warna, kita ganti font juga. Kalau mau nambahin outline-nya biar agak tebal, tekan F12. F12 akan muncul outline pen. Di sini kita width-nya ganti yang misal 4 pixel atau poin kayak gitu. Terus warnanya ini terserah. Lalu ini Cornell, Cleanscape sama B Fill Scale with Image itu dicentang. Gunanya apa? Biar outline-nya itu menyesuaikan sama tulisannya. Entah itu ada lekukan atau apa itu sesuai tag-nya kayak gitu. Kalau udah kita tekan OK aja, otomatis di sini akan ada outline-nya. Kalau udah kita ini di kemasan yang duplikat tadi, kita klik kanan mouse, pilih order, lalu pilih yang to front of pack. Baru kita mensanternya ke sini. Oke, jadi gunanya multi-pay itu untuk kita bikin tekstur kemasannya. Kayak gini. Udah jadi packing kemasan kita. Gitu. Ada pertanyaan? Kecepatan ya mesti. Agak sulit sih kalau yang ini. Nggak apa-apa. Sebisanya aja, nanti kalau ada kesulitan bisa tanya di via WA tadi sebelumnya, kayak gitu. Oke. Halo. Karena ini nanti buat tugasnya, kaos sama packing kemasannya itu harus dikerjakan dan dikumpulkan dalam bentuk JPG. Caranya, caranya bisa Ctrl E itu buat ekspor. Kayak gini, kita bisa pilih PNG, bisa pilih JPG, bisa pilih PDF, GIF, ataupun yang lainnya. Kita cari yang PNG, otomatis dia akan berbentuk gambar, gitu aja. Tinggal kita ekspor, kayak gitu. Tugasnya 2 ya? Enggak kaos aja gitu, 1, Mbak. Agak susah juga tuh yang kemasan. Oh, enggak, kaos aja nggak apa-apa. Ya udah kaos aja ya. Agak susah juga ini, agak lama kayaknya pengerjaannya. Siap, Mas. Buat Mas Aman, nanti kalau masih bingung karena ditinggal-tinggal, nanti ada video recordingnya. Itu wajib ditonton, tugasnya harus diselesaikan. Oke. Share Mbak ya. Share Mbak ya. Gimana? Share ya. Ya Mbak, di-share video recordingnya Mbak ya. Iya, nanti video recordingnya kita share di WA-nya masing-masing. Oke. Buat Mas Aman kayaknya udah repot ya, nggak apa-apa bisa ninggalin ninggalin Zoom-nya, nggak apa-apa. Nanti kita kasih linknya untuk mengulas. Jadi buat Mas Awan sama Mas Ade nanti mengulas dulu, baru bisa terbit sertifikatnya kayak gitu. Oh iya, di webnya ini ya yang apa? Kementerian Tenaga Kerja itu. Ya, betul. Oh iya. Nanti kita linknya kita kirim ke WA-nya masing-masing. Iya. Ya. Jadi nanti tugasnya pakai buat yang ini sama yang kaos tadi. Ya, tapi ada 2 pilihan, mau pakai yang packing kemasan atau yang kaos, nggak apa-apa. Oke Mbak. Ya. Buat Mas Awan boleh tinggal, nggak apa-apa. Kalau saya nggak boleh, Mbak. Gimana? Kalau saya nggak boleh ditinggal. Boleh. Kita tutup dulu. Oh iya. Oke. Sekian dari saya. Ya, Mbak. Gimana? Ya.
Jangan lupa video recording sama template-templatenya, Mbak ya. Siap. Oke. Sip. Oke. Sekian dari saya. Ngantek belum kenalan loh. Saya udah tahu nama saya belum, Mas Awan sama Mas. Oh iya, Ipin. Beuh. Oke. Oke. Ya udah sekian dari materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesulitan bisa tanya di WA apa itu di WA apa WA chat kayak gitu. Oke. Oh ya, Iya. oke. Gitu. Ya udah sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih, Mbak. Ya. Good. Iya.